Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Arya Ditama, NIM 24171006. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum. Sebagaimana kita tahu, sistem itu ialah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi proses masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung. Sedangkan hukum berasal dari kata, kalau dari bahasa Arabnya itu bahasa Arab hukum, bahasa Belandanya itu recht, bahasa Inggris law, dan bahasa Prancis ley. Selanjutnya, hukum sulit didefinisikan. Hukum memiliki banyak aspek, segi, dan definisi hukum hanya dapat menjelaskan sebagian dari aspek, bentuk, dan aspek hukum. Tidak ada definisi hukum yang memadai dan seragam disebabkan oleh perbedaan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan orang yang mendefinisikan. Menurut Fuller ini, ukuran untuk sistem hukum ini memiliki 8 asas principle of legality. Yang pertama itu mengandung aturan-aturan, yang kedua itu peraturan harus diumumkan, yang ketiga tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, yang keempat itu disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti, yang kelima itu tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain, yang keenam yaitu tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Yang ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang itu kehilangan orientasi. Yang kedelapan itu harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Yang selanjutnya itu yaitu sistem hukum menurut ahli. Kita yang singkat aja ya. Hukum menurut para ahli, menurut Jonathan H. Turner, elemen sistem hukum memiliki 4 elemen. Yang pertama itu seperangkat kaedah atau aturan tingkah laku, yang kedua itu tata cara penerapan, yang ketiga tata cara menyelesaikan sengketa, yang keempat tata cara untuk membuat hukum atau merubah hukum. Selanjutnya itu hukum positif negara Indonesia. Hukum positif negara Indonesia ini antara lain yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Yang kedua itu tata hukum. Yang keempat adanya susunan yang teratur atas lebih dari satu atau beberapa hukum. Yang selanjutnya yaitu tujuan menyusun adalah agar terdapat keteraturan, tidak adanya penetapan atau pertentangan atau konflik. Sistem hukum. Mengenai pengertian sistem hukum ini, sistem hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, di mana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan lainnya. Secara umum, sistem hukum ini atau tatanan hukum ini diartikan sebagai sebuah sistem dari keseluruhan kaidah-kaidah
hukum dan bentuk penampilannya di dalam aturan-aturan hukum. Sistem hukum juga merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Macam-macam sistem hukum. Macam-macam sistem hukum ini yang sangat penting itu ialah sistem hukum Eropa kontinental. Di Indonesia, kita memiliki hukum yaitu sistem hukum Eropa kontinental yang dianut sekarang. Ciri-ciri dari suatu hukum Eropa kontinental ini yaitu berkembang di negara Eropa daratan, sering disebut sebagai civic law, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinarius abad ke-6 sebelum Masehi. Menurut Hans Kelsen, menggunakan teori sistem hukum merupakan sistem pertentangan kaedah. Suatu hukum yang tingkatnya lebih rendah harus berdasar pada hukum yang lebih tinggi sifatnya, bersumber pada norma dasar yang disebut Grundnorm, norma hukum yang paling mendasar. Peristiwa-peristiwa dalam hukum dapat berupa perilaku dalam hukum, sikap tindak yang mempunyai akibat hukum. Selanjutnya itu unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum ini memiliki, yang pertama itu yaitu aturan-aturan. Yang kedua itu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Yang ketiga bersifat konkret. Yang keempat bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa, badan resmi pemerintah, bentuk tertulis atau tidak tertulis. Dalam artian kalau pemerintah ini mungkin DPR. Yang selanjutnya yaitu bersifat memaksa. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini juga mengenai hierarki ketentuan pasal 7 ayat 1. Oke, selanjutnya hubungan tiga komponen dalam sistem hukum. Yang memiliki tiga hubungan. Yang pertama berhubungan, yang kedua mempengaruhi, dan yang ketiga melengkapi. Oke. Prinsip dasar, saya belum jelaskan tadi prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental. Saya jelaskan secara singkat. Prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental ini yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Nilai utama hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum. Oke, baik, saya jelaskan secara singkat saja seperti itu. Saya Raden Arya Ditama dari Prodi Administrasi Publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.